Selamat Budiman, assalamualaikum teman-teman. Kenalkan nama saya Wesley dengan nomor PEM 2231075. Jadi pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah Matematika Sistem Informasi tentang menentukan lintasan terpendek dari rumah ke WIB menggunakan algoritma Dijkstra. Yang pertama saya akan bahas tentang teori graf. Yang pertama, pengertian graf. Jadi graf adalah himpunan sisi dan titik yang banyaknya berhingga dan sisi-sisinya menghubungkan sebagian atau keseluruhan pasangan dari titik-titiknya. Graf gambaran atau pola dari penghubungan antara himpunan elemen-elemen tidak kosong yang disebut titik atau vertex dengan himpunan pasangan terturut titik tersebut yang disebut sisi atau edge. Yang kedua, tujuan graf. Jadi graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek bertitik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan sebagai sisi. Dan selanjutnya ada lintasan graf. Yang pertama, pengertian graf dan lintasan Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan tersebut kembali ke simpul asal, membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tertutup ini dinamakan sirkuit Euler. Jadi sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler dinamakan graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler. Pengertian graf dan lintasan Euler. Menurut para ahli seperti Frank Harry dan Douglas B. West pada tahun 1969, lintasan Hamilton adalah sebuah urutan simpul dalam sebuah graf yang mengunjungi setiap simpul tepat sekali. Dalam lintasan Hamilton, setiap simpul harus dikunjungi sekali tanpa mengunjungi simpul yang sama lebih dari sekali. Dengan kata lain, lintasan Hamilton adalah sebuah jalur yang meliputi sebuah simpul dalam graf tanpa repetisi. Hal yang sama juga dikatakan oleh peneliti lain. Yang ketiga, pengertian algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Alexander Dijkstra pada tahun 1959. Algoritma ini merupakan algoritma yang dapat memecahkan masa pencarian jalur terpendek dari suatu graf pada setiap simpul yang bernilai T negatif. Dijkstra ini juga merupakan algoritma yang termasuk dalam algoritma greedy, yaitu algoritma yang sering digunakan untuk memecahkan masa yang berhubungan dengan masih. Kedua ada fungsi dan cara kerja algoritma Dijkstra. Dalam pencarian jalur yang terpendeknya, algoritma Dijkstra bekerja dengan mencari bobot yang paling minimal dari suatu graf berbobot. Jalan terpendek akan diperoleh dari dua atau lebih titik dari suatu graf, dan nilai total yang didapat adalah yang nilai paling kecil. Dalam iterasinya, algoritma akan mencari satu titik yang jumlah bobotnya dari titik yang terpilih tidak dipisahkan, dan titik tersebut tidak diperhatikan lagi dalam iterasi berikutnya. Sebagai contoh untuk menentukan lintasan terpendek menggunakan algoritma Dijkstra di dalam studi kasus ini, saya akan menggunakan studi kasus dari rumah saya ke WIB. Dapat dilihat dari gambar peta sebelah kiri itu, saya melewati Taman Kota Baloi ke WIB. Dan untuk gambar peta di sebelah kanan, saya melewati Alfamart Taman Kota Emas ke WIB dengan jalan kaki. Setelah saya membuat petanya, saya akan menghitung masing-masing jarak setiap simpul seperti ini. Dan berikutnya adalah tabel lintasannya. Jadi dalam tabel lintasan ini saya membuat baris dan kolom di setiap baris. Jadi dari huruf alfabet dari A sampai G. Kemudian setiap kolom juga sama dari A sampai G. Dapat dilihat dari jarak A ke B itu
110 meter, dari B ke B itu 110 meter. Dan kenapa? Dari lintasan terpendeknya adalah 110. Itu 110 yang saya ambil data di sini. Kemudian dari B ke C itu 150. Jadi sebenarnya 150 tambah 110 itu 260 dan lakukan untuk setiap simpul seterusnya. Dan berikutnya adalah totalnya yang tadi itu ada 220, 370, 309 dan seterusnya. Data pusaka. Jadi terdiri dari ada berbagai 4 referensi atau sumber yang telah saya ambil. Macam-macamnya ada teori seperti algoritma, lalu ada sejarah tentang teori-teorinya, serta lintasan tersebut. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang cara menentukan lintasan terdekat dari rumah saya ke WIB menggunakan algoritma Dijkstra. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kata dari penjelasan saya tadi. Saya tutupi dengan terima kasih dan selamat malam.